إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من شدة عذاب النار. ثم أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas setiap kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Sungguh nikmat yang menyelimuti kita sangatlah banyak, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan kita menyempurnakan bilangan dari hari-hari Syahrul Ramadan Al-Mubarak dengan berbagai macam ibadah yang ada padanya. Dan hal itu semua semata-mata bifadlillah wa rahmati wa taufiqih, hanya karena keutamaan dari Allah, rahmat darinya dan taufik dari Allah Azza wa Jalla semata. Laisa biquwwatina wala bizakaina wala bihirsina, bukan karena kesungguh-sungguhan kita, kecerdasan kita atau kekuatan kita. La, semua adalah dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya dan agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan dan kalian mengagungkan nama Allah, bertakbir, membesarkan nama Allah ala ma hadakum, atas apa yang Allah hidayahkan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah dan rahmat darinya hendaknya mereka berbahagia, bergembira. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan min hutamid dunya, dari harta benda duniawi. Allahu Akbar
Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kemudian marilah di pagi hari ini kita mengingat akan sebuah hikmah agung ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah puasa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita berbagai macam ibadah kepadanya. Ternyata hikmah agung di baliknya agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Ingatlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala terangkan dan tegaskan di awal perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang yang wahai manusia sekalian, manusia ubudu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, sekali lagi agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, takwa adalah sebuah perangai yang sangat indah. Huwa asasu kulli khair wa manba'u kulli khair. Takwa adalah pondasi untuk segala kebaikan dan sumber dari berbagai macam kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Maka marilah kita menetapi takwa Allahnya Azza wa Jalla. Dan penting bagi kita untuk mengerti mahwa at-taqwa. Apa itu takwa? Dan sungguh banyak disebutkan oleh khutbah di manabiril Jum'ah, di mimbar-mimbar Jumat, tentang makna at-taqwa, yakni imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, yakni seseorang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Akan tapi di sana ada sebuah pengertian dan definisi tentang takwa yang sangat bagus. Demikian para ulama mendukung dan mengatakan keindahan definisi ini. Hal ini adalah apa yang diucapkan oleh Talib ibn Habib rahimahullahu taala di masa kekhalifahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala, di mana ketika itu terjadi fitnah yang melanda kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin. Karena ketika itu ada Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi, seorang gubernur yang berdarah dingin, pembunuh berdarah dingin, yang hobi dan suka membantai kaum muslimin, yang sangat bengis lagi kejam. Terlebih ketika ada pemberontakan dari Ibnul Ash'as. Maka ketika beliau ditanya bagaimana tentang fitnah ini, beliau mengatakan ittaqul fitnata bittaqwa, berlindunglah dari fitnah tersebut dengan takwa. Dalam riwayat yang lain atfi'uha bittaqwa, yakni padamkanlah fitnah tersebut dengan takwa. Kemudian beliau ketika diminta sifatkanlah, yakni terangkanlah kepada kami apa itu takwa, beliau mengatakan anta amala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Yang artinya adalah takwa itu engkau beramal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di atas cahaya Allah, beramal ketaatan menaati Allah di atas cahaya Allah. Tarju sawaballah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Ala nuri minallah ini diterangkan oleh para ulama, maknanya adalah di atas ilmu dari Alkitab dan As-Sunnah, bukan di atas dalil-dalil yang berdasarkan perasaan-perasaan atau istihsanat, bukan. Tetapi kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah dari sumber yang sahih yang dipahami oleh salaful ummah.
Demikian pula ketika engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, ala nuri minallah juga. Di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala pula, di atas cahaya ilmu Alkitab dan As-Sunnah, takhafu iqaballah, engkau takut terhadap azab atau siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga disebutkan oleh para ulama sebuah syair yang indah yang memberikan kepada kita bagaimana ketakwaan itu. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnul Mu'taz yang mengatakan khalid dzunuba shaghiraha wa kabiraha zakat tuqa, tinggalkanlah dosa-dosa yang kecilnya dan yang besarnya, itulah ketakwaan. Wa'mal kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara, dan berlakulah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah atau jalan yang di atasnya terdapat duri dan onak yang bisa melukai kaki kalian. Kemudian la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, jangan sekali-kali engkau meremehkan dosa kecil, karena sungguhnya gunung-gunung yang besar itu adalah susunan dari kerikil-kerikil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dengan takwa ini seorang hamba akan memperoleh kebaikan yang banyak. Di antaranya dengan takwa manusia akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Innalil muttaqina mafaza. Sebagaimana kita telah menghafalnya, sungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan kemenangan. Juga di antara faedah dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi atau jalan keluar untuk setiap problematika kita, setiap permasalahan kehidupan kita, dari permasalahan pribadi, keluarga, masyarakat maupun permasalahan tingkat nasional dan internasional. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian di antara yang nampak sekali bahwasanya takwa memiliki kebaikan yang banyak bagi kita, yakni dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuk kalian furqan, yakni pembeda, yang dengannya seseorang bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang kebenaran, mana yang kesesatan, mana yang tauhid, mana yang kesyirikan, kemudian mana sunnah, mana bid'ah, mana yang sesuai dengan syariat Allah dan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara faedah dan buah dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Niscaya benar-benar kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit dan bumi. Maka sebuah negeri yang penduduknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi negeri yang aman, makmur, yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yang diturunkan kebaikan-kebaikannya dari arah langit dan arah bumi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah sangat jelas di sini bahwasanya takwa Allah adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat dan pondasi kebaikan untuk negeri ini. Lantas dari mana kita memulai takwa Allah itu? Apakah kita menunggu presiden kita, para menterinya atau para penguasanya, baru kita kemudian bertakwa? Lah. Akan tapi siapapun kita,
apapun posisi kita, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu juga merupakan kebutuhan kita masing-masing. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapapun dia, ketika ia menginginkan sebuah keluarga yang baik, anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah, ataukah dia sebagai pemimpin yang menginginkan rakyat-rakyatnya menjadi rakyat-rakyat yang baik, atau sebagai apapun dia, mulailah ketakwaan itu dari dirinya. Karena sungguh faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu itu tidak bisa memberikan sesuatu tersebut. Sebagaimana contohnya, seorang bapak ingin memiliki anak-anak yang jujur dan jauh dari dusta, akan tapi dia sendiri senang dalam berdusta, senang dalam berbohong. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebaliknya, ketika suatu negeri penduduknya tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan negeri tersebut. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida." Yang artinya, dan negeri-negeri tersebut telah kami binasakan mereka, dan kami telah jadikan untuk mereka kebinasaan mereka pada suatu waktu yang telah ditentukan. Demikian Allah telah membinasakan umat-umat yang terdahulu karena kezaliman mereka, karena kekufuran mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Lihat kaum Nabiullah Lut, Nabiullah Nuh, kaum Nabi Salih, kaum Nabi Hud, semua Allah Subhanahu wa taala binasakan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kewajiban bagi kita untuk meletakkan pondasi-pondasi kebaikan untuk negeri ini, mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian berkembang kepada masyarakat kita, kemudian kepada negeri kita. Dengan apa? Yakni dengan kita terus mempertahankan takwa Allah di sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kita terus beristiqomah di atas takwa Allah Azza wa Jalla sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ibadah kita, siyamana, qiyamana, dan ibadah-ibadah yang lainnya, qiraatul Qur'annya kita lanjutkan, meski mungkin tidak seperti sebanyak ketika bulan Ramadan, kuantitasnya menurun, akan tapi terus kita jaga keistiqomahan tersebut. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, la takun misla fulan, ya abdallah, wahai hamba Allah. Yani Abdullah ibn Amr ibn Al-As, ya Abdullah, la takun misla fulan, jangan kamu seperti fulan. Karena yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia bangun salat malam, kemudian meninggalkan salat malam. Bukankah Madrasah Syahrul Ramadan telah mendidik kita untuk kita senantiasa melakukan salat malam, untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga puasa kita dari perkara-perkara yang akan menodainya, mengotorinya, atau menggugurkan amalannya. Maka ingatlah ini kaum muslimin, teruslah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang bisa kita sampaikan. Kemudian tidak lupa nasihat khusus para wanita, para nisa. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan nasihat kepada mereka di sebuah hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada mereka, ya ma'syarun nisa, tasaddaqna li'anna kunna aktsaru haqabi jahannam, kata Nabi. Wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya kalian adalah bahan bakar api neraka yang terbanyak. Ini para wanita perlu untuk waspada dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian bertanya salah seorang dari sahabiah ketika itu, lima ya Rasulullah,
Mengapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab alasannya, li'anna kunna tukthirna syakah wa takfurnal ashir. Karena kalian itu wahai para wanita, orang-orang yang banyak mengeluh, banyak berucap ucapan-ucapan yang tidak baik kepada suaminya, dan kalian mengkufuri para suami, kebaikan-kebaikan para suami. Sampai dikatakan ada suami yang telah berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun, akan tapi ada sesuatu yang tidak mencocoki keinginan dari sang istri, kemudian istri mengatakan, lam ara minka khayran qat. Aku tidak pernah lihat dari engkau kebaikan sedikit pun. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, marilah jadikan diri-diri kalian orang-orang yang terbaik di hadapan suami-suami kalian. Sungguh yang demikian itu akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sabda Nabi, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita sholat 5 waktunya, kemudian berpuasa pada bulannya, yakni bulan Ramadan, kemudian ia menaati suaminya, kemudian dia menjaga kemaluannya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Ini sungguh merupakan berita gembira dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan perkara tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.